Roti, si raja sepak bola. Satu, dua. Joko, ada apa dengan Will? Apa susunya menjadi asam sekarang? Tim sepak bola Roti sedang mencari pemain baru dan dia ingin mendaftar. Sepak bola? Will bermain sepak bola? Oh, Tuan Brad kok di sini ya? Kau pikir semua orang bisa bermain sepak bola? Setidaknya kau harus mengimbangiku sebelum masuk ke lapangan. Wah, Tuan Brad kok juga pandai bermain sepak bola? Apa kau harus bilang? Dulu aku adalah Ronaldo tim sepak bola ketika masih muda. Wow, sungguh? Walaupun aku lebih konsentrasi pada pemangkas rambut, tapi pelatih lebih melihat bakatku yang terpendam. Aku sudah berjanji akan bermain untuk mereka. Dalam final Liga Nasional, sebelum masuk ke lapangan, tim kami sudah tertinggal 10 gol. Semua sudah menyerah, namun begitu aku menginjakan kaki di lapangan, seketika suara menggema. Lawan bermain, tapi tidak ada yang bisa menghentikan Brad dalam permainan sepak bola. Tidak ada. Walaupun kepalaku sudah terluka, aku tidak pernah menyerah. Karena aku adalah Tuan Brad. Pada akhirnya, aku membalikkan keadaan secara adil, memimpin tim menuju kemenangan 11-10. Itu skor luar biasa. Dan kalau kau laki-laki, kau pasti berusaha semampumu untuk memenangkan permainan. Tuan benar-benar luar biasa. Tuan Brad, tolong ajariku bermain sepak bola ya. Aku mohon. Will, olahraga itu untuk orang yang kuat dan tangguh. Ini bukan lelucon, tapi percaya Will, aku akan mengajarimu cara menjadi pemain sepak bola tangguh. Baik, Tuan. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Kenapa mereka terlambat sekali? Apa-apaan ini? Bagaimana menurutmu? Luar biasa kan? Seperti inilah pemain sepak bola sejati terlihat. Ya ampun, Will. Dari mana uang untuk membeli semua ini? Ya ampun, Joko, apa kau tidak tahu bahwa olahraga adalah kebanggaan seseorang? Punya perlengkapan terbaik memberimu awal yang baik di kompetisi yang sengit. Tembakan gol! Keras sekali. Ya, mengambil seperti singa. Terus. Ayo, ulangi lagi. Hey Will, memangnya berlatih merayakan gol saja sudah cukup? Kau tidak berlatih menendang, menggiring, atau mengoper bola? Joko, kau tidak mengerti. Olahraga itu bagaikan seni, dan perayaan gol adalah puncak dari seni. Tuan Brad, Joko belum pernah menendang bola. Dia tidak akan mengerti dunia laki-laki, ya kan? Iya. Dengar, Will, anggap aku sebagai pelatihmu. Berlari ke arahku dan beri aku pelukan. Wah. Keluar, semuanya keluar. Ibu! Kenapa semuanya buruk seperti ini? Tidak ada satupun pemain yang bagus. Oh, bukankah itu kaos 2018 terbaru? Dan sepatu sepak bola edisi terbatas. Dan ikat kepala olahraga untuk merayakan ulang tahun. Oh, benar-benar luar biasa. Mereka terlihat sangat hebat. Kenapa aku harus ikut ke sini? Kalian berdua, apakah kalian datang untuk uji coba? Benar, walaupun kurasa tidak perlu melakukan audisi. Baiklah, kita mulai sekarang. Aku akan menendang bola dan kau akan terima. Siap semuanya? Will, lakukan yang terbaik sesuai perintah. Baik, Tuan. Laksanakan. Baiklah, ayo. Aduh. Oh. Sangat mengecewakan. Kau bisa melakukannya atau tidak? Sepertinya tidak ada pilihan lain selain melakukan sendiri.
Berhenti bicara, oper bolanya padaku. Kau akan terkejut dengan kemampuanku. Oh, ya. Bukankah itu? Tendangan elang. Itu adalah tendangan elang yang legendaris. Wow! Lebih baik aku pergi saja. Benar-benar menyedihkan. Aku selesai dengan tips sepak bola ini. Hah? Hei, anak perempuan yang di sana, oper bolanya padaku. Oh. Oh, ini adalah tendangan kembang api fantastis yang legendaris. Hei, dari mana saja kau selama ini? Aku tidak percaya kau Dorothy mempunyai seseorang dengan keterampilan sepak bola sepertimu. Bagaimana kalau kau ikut bergabung dengan tim? Aku akan melatihmu menjadi pemain terbaik. Tapi kau harus tanda tangan perjanjian ini dulu. Aku lihat dulu surat perjanjiannya. Oh, benar-benar luar biasa. Will, apakah aku pernah bercerita ketika aku bermain jadi tim Susi? Tidak, aku rasa aku tidak perlu mendengarnya. Cemerlang, jarang sekali ada pemain sehebat kau sekarang ini. Rumah baru, Will. Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit. Sebaiknya aku tidur sekarang saja. Siapa itu? Oh, maaf mengganggu di jam seperti ini, Will. Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya. Tahukah kau, Will? Saat ini harga barang-barang naik. Harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memberatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga yang akan kau Tidak naikkan? terlalu banyak. Bagaimana kalau $1.000? Apa? $1.000? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya 2 kali lipat. Nenek, $1.000 terlalu mahal bagiku. Begini, semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Will. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Nenek pemilik rumah, tunggu nenek. Telingaku tidak berfungsi dengan baik akhir-akhir ini. $1.000. Uang sewa naik menjadi $1.000. Gaji bulananku 1.500. Uang sewa, makan, transportasi, peralatan, asuransi kesehatan, tagihan telepon, DVD, Roger Donat, tiket masuk. Itu sudah banyak. Jika harus membayar $1.000 lagi, tidak, aku akan jatuh bangkrut. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Will, apa yang kau lakukan? Cukup. Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan ia akan menaikkan harga sewa jadi $1.000. $1.000? Kau yakin bukan $100? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas. $1.000. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pindah ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolam renang dan tempat memanggang di depan. Tuan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. Benarkah? Akan tetapi, tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow! Tada, ini dia. Wow! Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya memang, kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta.
kecil. Aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang kuinginkan. Tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah. Aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuan Will, Ya. kita hampir sampai. Benarkah? Ya, sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu 4 jam. 4 jam. Kita sudah lakukan perjalanan selama 4 jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan. Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus ya. Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow, ini keren sekali. Aku akan mengangkat telepon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang ku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya, apa Anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silakan lihat-lihat ya. Tunggu sebentar. Halo. Tuan Will, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah? Aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Ada banyak sekali rumah di kota roti, tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Will. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja, tapi kau selalu tunjukkan rumah yang aneh padaku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai, ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya. Sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Ini dia. Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah senyaman ini. Lihat, setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan cuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi. Lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini $500 per bulan. $500? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan tanda tangan kontrak sekarang juga. Ya, aku merasa sangat puas setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo rumah baruku, namaku adalah Will. Senang bertemu denganmu. Pangkas rambut Bakeryton. Aku harus dapat pekerjaan ini. Sudah lama aku bekerja di perusahaan ini. Ini yang aku inginkan. Jadi wawancara ini kesempatan terakhirku. Aku bisa terlambat untuk wawancara ini. Kau ayo lebih cepat lagi. Ya. Ya ampun. Semua kerja kerasku percuma. Benar-benar tidak adil. Oh, kasihan. Tidak mungkin aku wawancara pakai baju basah. Tidak ada harapan lagi. Kau sudah bekerja terlalu keras untuk menyerah. Kau siapa? Rambut itu buruk. Kau harus ulang dari awal. Tapi kau tidak punya alatnya, jadi harus bagaimana? Bagaimana ini bisa membantu?
sekali, seperti menjadi kue baru. Aku merasa seperti sedang melompat di atas awan krim marshmallow. Wow, aku belum pernah merasa seperti ini dalam hidup. Itu akan membantumu mendapat kantor di sudut. Sekarang waktunya yang terakhir. Satu hal lagi. Luar biasa, dia benar-benar terlihat seperti pekerja kantor. Brad memang hebat. Aku sudah berubah menjadi orang yang baik. Terima kasih banyak. Tunggu, beritahu padaku siapa namamu, Pak. Brad Barber. Biasanya ongkosku 1.000 untuk pekerjaan di luar. Sama-sama. Benar-benar legenda. Aku ingin mencari uang seperti orang itu. Dia memang benar-benar hebat, Bu. Itu dia, Brad. Ini luar biasa. Kau memang paling hebat di seluruh kota. Hai, Brad. Aku menantangmu pertarungan antar tukang cukur. Ada apa? Apa kau pernah bertemu anak ini sebelumnya, Tidak, Pak? aku belum pernah melihatnya. Aku pasti mengalahkanmu dan menjadi tukang cukur yang paling hebat di kota ini. Dia memang yang terhebat di kota ini. Kau yakin bisa mengalahkannya? Dia tidak tahu siapa yang dilawannya. Kau pikir aku tidak bersungguh-sungguh? Ya. Ya, sangat mengesankan, bukan? Hah? Lebarnya keliru dan sudutnya juga. Sisinya kurang lurus. Apa? Will, tolong ambilkan semangka. Baik, Master Braid. Sudah lama aku tidak pamer. Ini pasti bagus. Bagaimana caranya? Indah sekali. Wow, kau terus membuatku kagum, Pak. Wah, lihat detailnya. Nah, bagaimana kalau kau pulang saja, Nak? Kau lihat, kau harus mengasah kemampuan lagi sebelum kita bertanding. Tunggu saja. Wow, dia benar-benar aneh. Oh. Apa yang terjadi di sana? Wow, sama sekali bukan apa-apa. Ada yang merusak tandamu yang indah, Pak. Apa? Sudah. Wow. Biarkan itu bisa dibersihkan. Tapi masih ada lagi selain itu, seperti yang ini dan ini. Yang ini butuh kerja keras. Siapapun yang melakukan ini kau pasti membayarnya. Ada yang ingin dijadikan remah roti. Biar ku bantu meredam kemarahanmu itu. Sini, benar-benar Kau anak tidak akan pernah nakal. bisa menangkapku, orang tua. Tunggu, biar aku yang menangkapnya. Wow, kau memang benar-benar hebat, Pak. Teknik yang bagus juga. Apa yang membuatmu melakukan ini pada tokoku, ha? Lepaskan aku. Aku akan mengajarimu rasa hormat. Kau sudah menunggak uang sewa 3 bulan. Dan kau berharap aku lupa ya? Ayah, kau tidak apa-apa. Jangan ganggu dia. Uang sewa harus dibayar tepat waktu. Baik, aku pasti akan membayarnya. Oh, begitu. Bagaimana caramu membayar padahal tidak punya pelanggan sama sekali? Aku pasti bisa. Setelah mengalahkan Master Brad, akan banyak pelanggan datang ke toko kami. Brad? Mana mungkin tukang cukur terkenal seperti Master Brad mau melawanmu? Lucu sekali. Asal kau tahu ya, toko ayahmu itu sudah habis. Dan mimpimu itu tidak akan membantu. Aku terima tantangan. Kita bertemu seminggu lagi. Dan semoga yang terbaik yang menang. Tunggu, apa itu Master Brad? Setuju. Banyak berlatih. Karena aku tidak akan memberimu kemudahan. Hai, kusarankan untuk membuat rencana cadangan jika kau kalah. Aku belum tentu kalah. Will, sudah berapa kali ada yang menantangku? Ya, kau sudah ditantang sebanyak 900 kali dan 900 kali kau menang. Kurasa belum ada yang bisa mengalahkanku di Brighton ini. Tapi ada cara yang bisa aku bantu.
Aku bisa berusaha kalah dalam pertandingan. Tapi itu curang. Aku ingin benar-benar menang. Bukan waktunya untuk kehormatan. Tidak jika kau ingin menyelamatkan toko ayahmu. Aku yakin sekali ini aku bisa kalah. Tapi itu untuk memberi reputasi yang kau perlukan untuk toko ayahmu itu. Brad, aku pasti menang. Selamat datang di pertarungan tukang cukur Brad yang pertama. Kita akan saksikan pertunjukan kehebatan para tukang cukur. Apa benar Brad akan melawan anak-anak? Mimpi anak malang itu pasti hancur. Brad pasti akan menang dengan mudah. Ya, kau benar. Dari 900 kali percobaan, dia sudah menang 900 kali. Ayo kita sambut Master Brad. Dan yang sudah dipermalukan, anak ini. Pulang saja kau nak. Apa Brad akan mengamankan ke-900 kemenangannya dan mempermalukan lawannya ini? Kita temukan jawabannya. Nah, aku akan berusaha mengalah dalam pertandingan ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Mereka ini seperti punya nyawa sendiri. Kau harus tetap berusaha semampumu. Bagus, ayo mulai. Wah, dia lumayan juga. Tapi dia sama sekali bukan tandingan Brad. Apa itu? Apa gerangan yang sedang dia lakukan? Ya ampun, ini benar-benar payah. Wah, Apa yang dia buat? parah sekali. Itu luar biasa. Benar kacau. Payah. Mungkin aku memang punya kesempatan. Sepertinya Brad sedang melakukan tugasnya. Pilihan yang tidak biasa. Apa ini pertama kalinya usaha Brad tidak berhasil? Oh, maaf. Dia tidak sehebat sebelumnya. Mungkin dia kehilangan sentuhannya. Anak itu mungkin bisa menang. Ayah, aku memenangkan pertandingan ini untuk ayah. Tokomu akan... Tidak mungkin. Dia melakukannya lagi. Setelah melihat dia akan kalah, gayanya berubah menjadi naga emas yang sangat anggun. Apa? Tidak mungkin. Dan sama sekali tidak mengejutkan, pemenangnya adalah Master Brad. Selamat, Master. Aku pulang, ayah. Nah, bagaimana pertandingannya? Maaf, aku kalah. Aku sudah berusaha, tapi aku kalah, ayah. Tidak apa, yang penting kau sudah berusaha, nak. Kau mengusir kami? Oh, tolong. Untuk apa aku melakukan itu? Hah? Ada orang yang membeli gedung ini, jadi kau menjadi masalah mereka sekarang. Orang tua bernama Brad membeli tempat ini kemarin. Dia tidak peduli dengan uang sewa yang menunggak. Katanya dia sama sekali tidak menagih uang sewa. Bukan bisnis yang bagus kalau menurutku. Wow, tadinya aku pikir kau akan kalah. Apa yang menginspirasikanmu untuk mengubahnya menjadi naga emas yang indah, Pak? Itu tidak apa-apa. Itu hanya hal mudah. Tapi harus kutanyakan, kenapa kau tidak mengalah saja agar anak itu bisa membantu ayahnya? Kau pikir menang secara tidak adil akan membuatnya senang? Jika ingin menjadi tukang cukur yang hebat, dia harus bekerja keras, belajar mengatasi kekalahan, selalu berusaha dan menarik pelajaran dari semua kekalahannya. Itu sungguh menginspirasi, Pak. Kau memang benar-benar hebat. Kau lagi. Kau masih kesal karena kalah, iya kan? Aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti. Kau boleh menantangku sampai kapanpun. Kehebatan itu tidak dibuat-buat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Dan aku mengharapkan bunga, biar bagaimanapun ini adalah bisnis. Tunggu, Pak. Kau memang hebat. Lepaskan aku. Apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu? Kesedihan Butter. Hai semuanya, kami mengadakan siaran langsung di Festival Film Bakery Town. Para hadirin bersorak-sorai dengan meriah saat para bintang muncul. Ada mobil baru yang berhenti. Apa jangan-jangan... Benar, Sweet Canoe. Itu dia, itu Butter.
Aku tidak percaya ini. Butter benar-benar di sini. Aku belum pernah melihat dia secara langsung. Rasanya seperti dia meletakkan hatiku di atas kompor dan melelehkannya. Baiklah, tapi aku yakin dia tidak semanis itu. Ya ampun, kau tidak apa-apa. Berita terbaru, para penggemar butter telah pingsan. Dia terlalu cantik. Cookie, Beri dia ruang. ada biskuit yang pingsan. Cepat minggir. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Iklan, film, TV, konser semua dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang memberimu hak karena sangat... Karena sangat tampan. Maafkan aku atas wajahku yang tampan. Tidak, ini bukan salahmu. Tolong jangan menangis, kita akan cari caranya. Tapi bagaimana? Ya, itu dia. Kau berhasil sampai ke bagian atas? Hampir. Aku rasa aku melihat cahaya di ujung terowongan. Aku berhasil. Kita bisa melarikan diri. Wow. Tunggu, apa yang terjadi? Aku hanya terlalu licin. Aku tidak bisa keluar. Hampir berhasil. Aku akan terjebak di rumah ini selamanya. Jangan menangis. Tentu saja ada cara keluar dari sini. Ayo berpikir sesuatu di sekitar. Itu tiketnya. Lebih jauh. Ayo raih. Lihat aku di luar. Kita bisa lari sekarang. Hei, siap untuk turun? Kumohon, tenangkan dirimu. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku lebih baik jadi jelek daripada terkurung di rumah ini. Ya, kita harus membuatmu jadi jelek. Tapi bagaimana cara kita hilangkan gen bagusku dan fitur hebatku? Tunggu. Aku tahu yang bisa melakukannya. Aku akan ulangi lagi. Jadi kau ingin buat dia jadi tidak begitu menarik? Iya, kalau tidak kami akan kehilangan seluruh kontraknya dan terjebak di rumah ini. Mohon bantu kami, Pak. Jangan memuji dirimu terlalu berlebihan. Aku yakin aku bisa membuatmu jadi buruk. Apa yang kau lakukan? Aku akan gunakan sesuatu yang membuat roti paling tampan menjadi jelek. Wow, biji semangka. Wah, silaunya. Udah manis. Bagus, aku telah menciptakan karya yang hebat. Bisanya kau tidak buat dia jelek sama sekali, tapi dia jadi lebih tampan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus keluarkan senjata besarnya. Sekarang apa lagi? Willy, bulu wajah yang liar. Tidak ada yang lebih buruk selain jenggot yang berantakan. Pak Brett, bulu matamu tidak biasanya terlihat panjang. Bulu mataku memang panjang. Wah, sudah selesai. Apa dia kelihatan jelek? Apa-apaan ini? Dia kelihatan seperti koboi yang gagah. Bintang film barat lama. Dia jadi lebih tampan. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa buat dia kelihatan buruk? Tunggu, ada satu cara terakhir yang bisa kucoba. Apa lagi yang mau kau coba? Bahkan makanan paling menarik jadi terlihat buruk dengan ini. Apa itu dari sushi murahan? Ya, bambu plastik. Apa yang akan kau lakukan? Ini yang akan kulakukan. Aku akan buat butter ini jadi jelek. Terlalu silau. Akhirnya dia kelihatan jelek. Apa aku sudah jelek sekarang? Apa itu benar?
Kau yang terbaik. Iya, aku tahu. Ya, sekarang karena kau sudah jelek, kau akan baik-baik saja. Apa semua akan jadi lebih baik? Ya, mereka akan baik-baik saja karena kau sudah jelek. Terima kasih. Akhirnya aku bebas. Tidak akan ada yang pernah menyebutku menarik lagi. Menarik sekali ya. Dia sungguh menarik sekali. Master Brett, apa yang terjadi? Pastinya aku jelek sekarang. Dan katanya dalam seperti samur. Seperti bisa berenang di sana. Aku... Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan saat Brett membuatmu jadi lebih buruk tadi, mentegamu dioles ke wajahnya bersama pesonamu yang ajaib. Sepertinya benar kalau mereka bilang mentega cocok dengan roti. Ketampanan ini terlalu banyak untuk kulihat. Wajahnya membuatku melihat bintang-bintang. Aku tidak akan pernah mencintai Kau yang ditahan lain. di rumah karena kau telah membuat nona-nona malang itu pingsan. Jangan, lepaskan aku, lepaskan. 10 tahun kemudian. Hah? Apa ini? Kau tidak tahu? Pria ini sangat terkenal. Roti paling tampan dalam sejarah Bakery Town. Dia benar-benar tampan sehingga mereka harus menangkapnya dan memenjarakannya di rumah. Oh wow, jadi ada roti dengan wajah tampan ini. Iya keren kan? Harusnya mereka biarkan keluar agar kita bisa melihatnya. Ya benar. 3 kue beras. Selamat malam, Tuan Sampai Brett. jumpa besok. Sampai jumpa. Jadi itu adalah Brett. Itu musuh klan kita. Aku akan balas dendam padanya. Oh. Wow, 50 sen? Beruntung sekali aku. Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamenya? 50 sen, 50 Hai, sen. Brett. Potato Chip, apa kau di sini sedang membuat onar lagi ya? Coba lihat siapa yang bicara. Kau mengirim lalat itu ke tokoku. Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelangganku. Ya ampun. Kau ini kenapa? Apa kau mencoba melenyapkanku? Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku saja hampir terjatuh. Aku akan membalasmu. Keluarkan aku dari sini. Tidak, aku memaafkanmu. Keluarkan aku sekarang, ku mohon. Selamat pagi. Selamat Tuan pagi. Brett. Kubuatkan teh hitam ini hanya untuk Tuan. Wow, kau baik sekali, Will. Will? Kau ingin meracuni aku ya? Oh, tidak mungkin. Tentu saja tidak. Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Tunggu, ingat-ingat dulu. Oh, mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku. Tidak mungkin. Siapa yang mau melenyapkan roti biasa seperti Tuan? Tuan Brett terlalu banyak menonton film mata-mata. Aku rasa begitu. Suara apa itu? Tunggu. Ya ampun. Semuanya lari. Apa itu? Tokonya sudah meledak. Yang dikatakan Tuan Brett benar. Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja. Kita hampir mendapatkan dia kali ini. Dia menghindari semua serangan kita. Benar-benar bukan roti biasa. Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue beras. Ahli pedang Beksolgi.
Aku muridnya Master Shield, petarung tangan kosong. Garang toh! Aku dari klan beras Capsal. Ha! Burung Phoenix beracun. Capsal toh! Wow, keren sekali. Luar biasa. Hentikan ini! Omong kosong apa? Kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akan kukatakan padamu saat kau sudah di neraka. Brett, tamatlah riwayatmu. Kau sudah mengeluarkan pedangmu kan? Kalau begitu akan kau keluarkan pedangku. Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bakery Town. Tidak heran kenapa kau dikenal sebagai dewanya pedang. Hei, ayo kita mulai. Hah, menyakiti gadis lemah bertentangan dengan keyakinan. Berhenti bicara dan ayo bertarung dasar tongkat. Apa tongkat? Tamatlah riwayatmu. Tidak buruk sebagai seorang gadis. Sebuah tongkat. Kau bilang apa? Tuan Brett dan Choco butuh bantuan. Hei, Susu. Kau mau bermain denganku? Apa yang akan kita mainkan? Games? Mainan? Bukan itu. Duri beracun. Ha! Seseorang tolong aku! Kenapa kau melakukan ini padaku? Tenang saja, penderitaanmu tidak akan berlangsung lama. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting. Tidak mungkin, aku kalah. Gunting itu lebih hebat daripada pedang. Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita? Dasar payah. Hanya bantalan tinjuku. Apa? Benar-benar mudah. Choco, kau tidak apa-apa? Ya, Tuan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong di mana Will? Hei, berhenti! Tidak! Jangan dekati aku! Dasar susu kota! Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang! Tuan Brett, aku memenangkan pertarungan! Tentu saja. Aku ingin membalas dendam padamu. Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguette? Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkanmu. Aku? Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya. Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut. Apa? Toko kalian? Kami kue beras. Kami disukai sejak zaman dahulu. Kami jadi pusat perhatian saat itu. Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan. Toko itu dipenuhi dengan pelanggan. Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan. Dan sejak saat itu, kami kue beras menderita dan putus asa. Aku sekarang tahu kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal. Brett, dasar kau. Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat. Memang benar, itu pasti. Kau yang terbaik! Kalau aku menyingkirkanmu, aku bisa menyelamatkan toko Mai. Tapi aku gagal. Aku jadi marah sekali. Tamatlah riwayat kami. Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi kalau kalian berusaha sebaik mungkin. Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana seperti kalian. Tapi kami jadi bervariasi setelah ribuan tahun percobaan. Cobalah berpikir lebih luas dan kalian bisa berubah juga. Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Back solving. Will, ambilkan biskuit coklat dan biskuit susu. Ya, Tuan. Ini dia, silakan. Letakkan biskuit coklat ini di atas kepala sesuai ukurannya. Rendam sepotong kue susu dalam selai coklat dan tempelkan tepat di sini. Lalu mendapatkan mahkota raja. Wow, ya ampun.
Lalu pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini. Luar biasa. Wow, sekarang kau jadi raja. Sekarang untuk garai teok yang panjang. Aha, Apa yang kau lakukan? buat topi dengan coklat. Tempel pretzelnya di sini. Mata, hidung, bibir, lalu kau dapatkan penjaga tradisional Korea. Wah, ini keren sekali. Selanjutnya adalah kapsal teok. Taruh coklat dan krim kocok di atasnya. Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry untuk buat topi baja. Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut. Tara! Pengantin tradisional Korea yang cantik. Jangan lupa tambahkan pipi merona dengan selai stroberi. Ya ampun. Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini. Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya. Aku suka ini. Tuan Brett, terima kasih. Terima kasih sudah buat kami seperti ini. Tidak, itu bukan masalah. Aku selalu siap menghadapi tantangan baru. Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian. Yang kami lakukan itu ceroboh. Tidak apa-apa, itulah kehidupan seseorang superstar. Kalau kalian butuh perubahan, jangan sungkan mampir ke tokoku ya. Terima kasih. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Kami kue beras akan berusaha sebaik mungkin. Semoga hari kalian menyenangkan. Silakan datang kembali. Oh, lihat itu. Kelihatannya Coba lihat ini. Aku belum pernah melihat kue beras manis ini. Kau harus datang ke sini lebih sering. Tentu saja. Oh.